Om Swastiastu, selamat pagi ucapkan kepada seluruh siswa kelas 8. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu juga ingatkan kepada kalian supaya selalu mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19, gunakan masker jika kalian bepergian keluar rumah, hindari kerumunan, jaga jarak, dan rajin cuci tangan menggunakan sabun. Baik anak-anak, kita akan bahas materi bab 3 tentang relasi dan fungsi. Ini lanjutan dari pertemuan yang minggu lalu. Jadi hari ini kita akan membahas dua materi. Materi yang pertama yaitu menentukan rumus fungsi. Materi yang kedua korespondensi satu-satu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, diberikan nilai fungsi, peserta didik mampu menentukan rumus fungsi dengan tepat. Yang kedua, diberikan beberapa relasi, peserta didik mampu menentukan manakah yang merupakan korespondensi satu-satu dengan tepat. Baik anak-anak, langsung saja Ibu akan bahas materi yang pertama, yaitu menentukan rumus fungsi. Nah, untuk menentukan rumus fungsi, silakan kalian perhatikan contoh soal berikut. Diberikan fungsi fx sama dengan ax tambah b, jika f min 1 sama dengan 2 dan f2 sama dengan 11, tentukan a rumus fungsi, b nilai dari f4. Jadi pada soal sudah diketahui dua buah nilai fungsi, f min 1 sama dengan 2, itu artinya, jadi artinya untuk x sama dengan min 1, maka nilai fungsinya adalah 2. Kemudian F2 sama dengan 11, itu artinya untuk X sama dengan 2, maka nilai fungsinya adalah 11. Nah, silakan kalian perhatikan penyelesaiannya. Nah, dari soal itu kita sudah dimisalkan rumus fungsinya adalah Fx sama dengan Ax tambah B. Nah, jadi F min 1 sama dengan 2, itu artinya nilai X sama dengan min 1. Jadi kita ganti X dengan min 1 ke persamaan AX tambah B. Sehingga diperoleh seperti ini ya. Jadi A kali min 1 tambah B sama dengan 2. Jadi A kali min 1 itu hasilnya min A tambah B sama dengan 2. Itu merupakan persamaan yang pertama. Kemudian F2 sama dengan 11. Jadi kita ganti X dengan 2. Sehingga diperoleh A kali 2 tambah B sama dengan 11. Jadi A kali 2 hasilnya 2A tambah B sama dengan 11. Itu merupakan persamaan 2. Jadi kita sudah memperoleh dua persamaan. Persamaan pertama yaitu min A tambah B sama dengan 2. Dan persamaan kedua adalah 2A tambah B sama dengan 11. Nah, kita akan mencari berapakah nilai A dan nilai B. Nah, untuk mencari nilai A, maka kita harus mengeliminasi atau menghilangkan nilai B. Dengan cara bagaimana anak-anak? Ya, dengan cara kita mengurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2 seperti ini. Nah, jadi B kurang B hasilnya 0. Berarti B sudah dieliminasi. Sehingga tinggal sisa variabel A. Nah, sekarang kita lihat di persamaan 1 itu negatif A. Di persamaan 2 adalah 2A. Jadi kita kurangkan negatif A kurang 2A. Jadi negatif A itu kan sama dengan negatif 1A kurang 2A. Jadi negatif 1 kurang 2 hasilnya negatif 3. Sehingga negatif A kurang 2A itu hasilnya adalah negatif 3A. Nah, sekarang kita kurangkan konstantanya. Jadi persamaan 1, 2, persamaan 2, 11. Jadi 2 kurang 11 itu hasilnya adalah negatif 9. Sehingga nilai A itu sama dengan negatif 9 per negatif 3. Jadi negatif 9 bagi negatif 3 hasilnya adalah positif 3. Jadi kita sudah memperoleh nilai A sama dengan 3. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai B. Caranya gimana? Ya, caranya dengan mensubstitusi atau mengganti nilai A ke salah satu persamaan. Persamaan 1 boleh, persamaan 2 juga boleh. Kalian bisa pilih persamaannya supaya perhitungannya lebih mudah. Jadi misalkan Ibu gunakan atau Ibu substitusi nilai A sama dengan 3 ke persamaan 2.
Jadi kita tulis dulu persamaan 2, yaitu 2A tambah B sama dengan 11, itu persamaan 2. Kemudian kita ganti nilai A dengan 3, sehingga diperoleh 2 kali 3 tambah B sama dengan 11. 2 kali 3 itu hasilnya 6, tambah B sama dengan 11. Jadi berapa nilai B-nya? Jadi 6 ditambah berapa supaya 11 anak-anak? Ya, jadi B sama dengan 5, atau B juga bisa diperoleh dari 11 kurang 6. Hasilnya adalah 5. Nah, jadi kita sudah memperoleh nilai A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan 5. Jadi kita ganti ke persamaan AX tambah B. Jadi A ganti dengan 3, B ganti dengan 5. Sehingga kita peroleh rumus fungsinya adalah 3X tambah 5. Nah, pertanyaan yang nomor B adalah nilai dari F4. Berarti kita sudah temukan rumus fungsinya, yaitu Fx sama dengan 3x tambah 5. Sekarang yang dicari adalah F4, berarti kita tinggal mengganti nilai x dengan 4 seperti ini. Jadi kita peroleh 3 kali 4 itu sama dengan 12 tambah 5, hasilnya 17. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami? Kalau belum bisa dipahami, kalian bisa ulang lagi videonya dari awal. Dan jika sudah paham, kalian bisa lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya itu tentang korespondensi satu-satu. Apa itu korespondensi satu-satu? Korespondensi satu-satu adalah fungsi yang memetakan anggota dari himpunan A dan B, di mana semua anggota A dan B dapat dipasangkan sedemikian sehingga setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota B, dan setiap anggota B juga berpasangan tepat satu dengan anggota A. Jadi, dua himpunan A dan himpunan B itu bisa dibuat korespondensi satu-satu. Itu syaratnya harus banyak anggota A itu harus sama dengan banyak anggota B. Atau bisa ditulis NA sama dengan NB. Nah, silakan kalian perhatikan beberapa contoh relasi dan silakan kalian tentukan apakah merupakan korespondensi satu-satu atau bukan. Nah, silakan kalian perhatikan diagram panah yang pertama. Kita lihat apakah itu korespondensi satu-satu atau bukan. Silakan perhatikan dulu apakah setiap anggota A punya tepat satu pasangan di B. Demikian juga apakah setiap anggota B punya tepat satu pasangan di A. Jadi gimana jawabannya? Ya, jadi untuk diagram panah yang pertama itu bukan korespondensi satu-satu. Karena ada anggota B, silakan kalian perhatikan anggota B yang mempunyai dua pasangan di A. Jadi ada anggota B yang punya dua pasangan di A, yaitu C ya. Jadi C itu punya dua pasangan di A. Kemudian ada anggota B yaitu D tidak mempunyai pasangan di A. Sehingga diagram panah yang pertama itu bukan korespondensi satu-satu. Nah, lanjut diagram panah yang kedua. Bagaimana? Apakah itu korespondensi satu-satu? Iya ya, sudah jelas ya. Jadi diagram panah yang kedua itu merupakan korespondensi satu-satu. Karena setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B, demikian juga setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Nah, sekarang lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, apakah itu korespondensi satu-satu atau bukan? Silakan kalian perhatikan. Ya, jadi diagram panah pada gambar tersebut itu bukan korespondensi satu-satu. Kenapa bukan? Karena ada anggota B, yaitu C, mempunyai dua pasangan di A, dan ada anggota A, yaitu 4, mempunyai dua pasangan di B. Jadi, diagram panah yang ketiga itu bukan korespondensi satu-satu. Berikutnya kita perhatikan diagram panah yang keempat. Apakah korespondensi satu-satu atau bukan? Silakan perhatikan dulu. Ya, jadi diagram panah yang keempat itu merupakan korespondensi satu-satu. Karena setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Demikian juga setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami? Jika sudah, Ibu lanjutkan masih tentang korespondensi satu-satu, yaitu menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Nah, jika NA itu banyak anggota A, itu sama dengan banyak anggota B, atau ditulis NA sama dengan NB sama dengan N,
maka itu bisa dibuat korespondensi satu-satu. Nah, banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan B itu bisa ditentukan dengan menggunakan rumus n faktorial. Jadi n faktorial itu artinya n kali n kurang 1 kali n kurang 2 dan seterusnya hingga kali 3 kali 2 kali 1. Mungkin kalian bingung ya untuk memahami maksudnya. Nah, Ibu berikan gambaran. Misalnya nanti banyak anggota A sama dengan banyak anggota B itu sama dengan 4. Jadinya kan N sama dengan 4. Sehingga banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B itu adalah 4 faktorial. Jadi 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kayak hitung mundur ya. Tapi dikalikan sampai 1. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 5 faktorial berarti dari 5. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Nah, untuk supaya kalian lebih paham, silakan kalian perhatikan contoh soal berikut. Diketahui A itu adalah himpunan faktor dari 6. Dan B adalah himpunan faktor dari 15. Tentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B. Nah, kita lihat atau kita cari dulu anggota A. Jadi anggota A itu adalah faktor dari 6. Ingat faktor itu apa, Nana? Ya, faktor itu adalah bilangan yang habis membagi. Jadi kalau faktor dari 6 itu artinya adalah bilangan yang habis membagi 6. Jadi bilangan apa saja yang habis membagi 6? Itulah anggota A. Jadi anggota A adalah 1, 2, 3, 6. Sehingga banyak anggota A atau NA sama dengan 4. Kemudian B adalah himpunan faktor dari 15. Jadi bilangan-bilangan yang habis membagi 15. Jadi anggota B adalah 1, 3, 5, 15. Sehingga banyaknya anggota B itu sama dengan 4. Jadi karena anggota A itu sama dengan anggota B itu sama-sama 4, maka kita bisa membuat korespondensi satu-satu dari A ke B. Jadi ada berapa korespondensi satu-satu yang bisa kita buat, itu baru kita menggunakan rumus. Rumusnya adalah n faktorial. Jadi karena n-nya 4, jadi jawabannya adalah 4 faktorial. Jadi 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 24. Jadi banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 24. Nah, jadi demikianlah materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini walaupun dengan video dari Ibu yang masih sangat sederhana. Ibu harapkan kalian bisa memahami materi ini dan silakan kalian catat hal-hal yang penting dan silakan kerjakan soal-soal yang Ibu kirimkan nanti melalui WA Group. Baiklah, akhir kata Ibu akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.